kita pada siang hari ini dari kitab Lukas sendiri. Sebentar saya lihat. Ya. Kitab Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 14. Ya, sampaikan itu. Di bawah satu perikop pencobaan di padang gurun. Ya. Ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ayat yang keempat dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia huruf kecil iblis membawa Yesus ke sebuah tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, ya, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dan sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ya, itu pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Dua perikop pencobaan di padang gurun. Bagaimana kita tahu semua ceritanya. Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu dicobai oleh iblis, ya, cobai oleh setan di padang gurun. Akhirnya Tuhan Yesus menang. Pak Andre mungkin bisa bacakan. Ya, saya bacakan ya. Ya, saya bacakan prolog renungannya ya. Temanya hari ini, Yesus belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus belajar loh. Jangan-jangan kita nggak mau belajar. Ya, Yesus belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Firman-Nya sudah dibacakan oleh Pak Karel. Lukas 4 ayat 1 sampai 14 ya. Jadi dalam renungan hari ini ya kita melihat peran Roh Kudus ya. Roh Kudus bagi Yesus dalam menggenapi rencana Allah Bapa dengan sempurna. Karena Lukas mencatat Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya, ya, dan dicobai iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu dia lapar. Yesus saja dalam menghadapi ujian terhadap pelayanan yang dilakukannya butuh peran Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya ya. Apakah kita sudah nggak butuh Roh Kudus? Ya, perhatikan ya. Yesus menghadapi iblis dengan kuasa Roh Kudus. Yesus memakai apa? Firman Tuhan untuk melawan iblis.
lalu Roh Kudus mengubah firman Tuhan menjadi pedang roh. Untuk apa? Untuk melawan iblis. Itulah peran Roh Kudus bagi semua orang percaya. Iblis pun takluk dan mengakhiri semua pencobaan yang dilakukan karena Yesus berjalan bersama Roh Kudus. Lukas menjelaskannya kepada kita dalam kuasa Roh. Kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita bahwa kita juga bisa berjalan bersama Roh Kudus untuk apa? Untuk mengalami kemenangan yang telah diraihnya bagi kita. Karena itu Paulus sekali lagi menjelaskan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita sehingga apabila kita berjalan bersama Yesus, kemenangan itu juga menjadi kemenangan kita semua. Amin. Ya, mungkin kita akan masuk dalam breakout room, Pak Andre. Ya, bentar ya, Ya. saya masukkan. Ya. Ya. Ya, ya, oke. Selamat siang semuanya. Ya, Selamat siang, Pak Andre. gimana? Tadi Pak Miki sudah pamit, Pak. Ya, Pak Miki ada acara dia. Pelayanan berikutnya. Ada acara, betul. Ya, tadi saya sudah kirim sih apa itu skor ke Japri ke Pak Miki. Ya, mungkin dia ada kegiatan ya. Oke. Tadi di room 1 ya ada Bu Ria, ada Bu Melani, ya, ada Pak Gio. Pak Gio dari Depok juga nih. Orang Purwokerto. Pak Gio ini orang Purwokerto ternyata. Dia ada di Depok saat ini. Ya, apa yang didapat dari room 1 tadi? Menarik kan? Lukas 4 ayat 1 sampai 14. Ya, Pak, kita ada tadi yang mau dibantu. disampaikan? Ya. Oh ya, tadi dibantu oleh Ibu Melani. Lukas 4 itu saya bertanya, mengapa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk Ya. dicobai? Mengapa? Jawaban Bu Melani, karena Yesus adalah 100% manusia, maka Roh Kudus membawanya ke padang gurun cobai. Tetapi Yesus melewati semua itu. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Amin. Dan ternyata di ayat 13 tidak berhenti sampai di situ saja, karena iblis itu mundur daripadanya, tapi menunggu waktu yang baik. Nah, ini dia. Poinnya apa ini? Poinnya apa yang didapat? Poinnya yaitu kita ini berjaga-jaga. Jadi bukan hanya sekali, 2 kali iblis mencobai, tetapi dia menunggu waktu yang baik. Ya, menunggu. Menunggu apa? Menunggu momen ketika kita lengah, Pak. Ya. Dia tidak perlu nunggu pintu terbuka lebar, enggak. Celah saja. Kalau di pria sejati ada sesi atau pelajaran celah di daun pintu. Ya. Jadi iblis itu memang nunggu celah. Tidak perlu buka pintu lebar-lebar, enggak. Celah saja dia masuk. Nah, jadi jangan pernah izinkan celah. Nah, ini sudah disampaikan oleh Bu Ria. Oke, ingatkan. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Iya, Pak. Tadi juga sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Melani bahwa ternyata iblis juga bisa memberikan kekayaan dunia ini. Kemuliaan dunia ini. Kok Amin. Iblis bisa ya punya kuasa itu ya? Iblis bisa memberikan juga apa yang bisa diberikan Tuhan gitu. Tapi memang tadi disampaikan bahwa cara iblis gampang untuk menyediakannya, tetapi juga ada konsekuensi balik pemberian iblis. Iya. Sementara cara Tuhan mungkin lama, tetapi cara Tuhan
berkualitas. Iya. Amin. Oke. Oke. Ada Ya, Pak. Ibu ada Ibu siapa nih? Pak Gio. Pak Gio ada sempat sharing. Pak Gio dipanggil-panggil, Bapak Gio nggak nyaut, Pak. Oh, dia dia ada kerjaan berarti. Ya tadi dia bilang ada kerjaan. Ya, oke. Alright. Ada komen dari Melanie? Cukup, Pak. Ya, oke. Ya, dijelaskan Lukas 4 ini. Oke. Saya ke roomnya Pak Karel. Pak Karel ada Balikpapan, ya toh? Dua noni-noni dari Balikpapan. Noni-noni lah, gitu dari Balikpapan. Oh ya, ada Mama Ita Bukan di situ. noni-noni. Nini, dua nini. Apa cerita ini noni Manado nih? Ini Ya, Manado nih. tadi dari Mama Rita tanya begini sama kita. Ya. Oke. Apakah di Indonesia itu ada padang gurun? Nah, ya. Oke. Tapi kita kok ada padang gurun ya? Ya, betul. Ya, Alkitab itu kan selalu ceritakan perumpamaan kan? Figuratif Itu ya, tadi. Pak. Padang gurun kan perumpamaan. Padang gurun itu padang yang susah. Tidak ada air, susah air, panas, ya. Nah, itu padang gurun, ya. Mungkin itu menceritakan perumpamaan, ya. Ada nggak di Indonesia padang gurun? Nggak ada. Ada di Bromo. Waktu saya ke Bromo, ada padang gurun, tapi kan nggak seluas yang di padang gurun yang diceritakan ini. Ini luasnya Maksudnya tidak bisa. kiasan, Pak Andre. Itu perumpamaan. Maksudnya kiasan. Ya, perumpamaan. Kan Alkitab itu kan penuh perumpamaan. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kemudian saya katakan tadi bahwa padang gurun kita itu pada waktu kita dicobai oleh iblis. Ya. Di bagian lain firman Tuhan katakan pencobaan kita itu ada 3 hal yang utama. Oke. Itu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya. Nah, itu tantangan bagi kita, bagi manusia selama kita masih hidup. Keinginan mata, saya sampaikan tadi, Pak. Kita jalan-jalan ya, ibu-ibu jalan-jalan ke mall gitu. Waduh, kok bagus barangnya ya. Wah, mau beli ya. Tidak ada uang. Gimana caranya ada uang? Nah, berpikir keras kan? Nah, di situ iblis masuk. Orang pria, kayaknya bapak punya motor. Saya punya motor. Tetangga sebelah kok beli ya, kok beli mobil ya. Kepingin beli mobil gitu. Nggak ada uang. Iblis bilang gampang. Gadekan rumahmu, sertifikatmu gadekan, dapat uang gampang. Beli mobil, kredit, 1 bulan, 2 bulan bayar, bulan ketiga mobilnya ditarik sama dealer. Macet. Mobilnya di mana? Oh, di sekolah non. Itu Keinginan gajing. Itu keangkuhan hidup. Kita bangga apa yang ada pada kita ingin lebih itu semua ini lebih. Tapi Tuhan katakan apa? Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Tuhan akan berkati. Saya kira itu yang kita tambahkan tadi Pak Andre di room 2. Terima kasih Pak. Oke, mantap. Sengaja noni Manado ini saya kumpulkan ke Pak Karel. Nah, saya tahu apa maunya Pak Karel nih. Noni sajalah. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya katakan begini, Pak. Ya. Semua orang itu ingin hidup sehat. Ya. Kenapa bisa sakit? Salahnya siapa ya? Salahnya orang lain, salahnya diri sendiri. Tadi Ibu Noni bilang, orang Manado bilang gelojo. Ya. Barang mau dimakan gitu, sudah tahu dilarang dimakan aja, tiba-tiba sakit. Nah, kalau sudah sakit tuh masuk rumah sakit, kalau sudah parah masuk rumah sakitnya tidak tertolong, pulang yang meninggal.
Nah, dokter terawan bilang begini, ini rumah sakit apa rumah sehat atau apa ya? Apa rumah maut? Orang sakit masuk rumah sakit, bisa kan sembuh. Tapi orang sakit masuk rumah sakit, pulangnya meninggal. Oh, ini salahnya siapa? Ya? Jadi saya bilang, awalnya itu salahnya kita. Salahnya kita manusia. Tidak bisa tahan makan. Semua Iya. dimakan aja, nggak ada kesehatan. Aduh, Gak kita lucu, mesti menjaga gak kesehatan. lucu. Sudah seumur kita, umur-umur sekarang ya. Saya percaya bahwa kita semua sudah nih 20-an ke atas ya. Nah, Ya, jangan makan, keren, keren. ya. Jadi Ya, sehat. Oke, lanjut Pak De. oke. Saya tadi tergelitik ya. Ada yang bertanya tadi, tapi nggak ada yang menjawab. Iblis kok diberi kuasa memberikan kekayaan? Oh, Kita minta kekayaan sama iblis bisa nggak? Bisa. Bisa, Sangat bisa. bisa, Iblis bisa memberikan kesehatan pada kita? Bisa. bisa. Nah, pertanyaan tadi belum terjawab tadi. Kenapa iblis diberi kuasa? Diberikan kuasa untuk memberikan kekayaan. Dalam tanda kutip loh ya. Harus bayar harga. Kalau terima kekayaan dari iblis, harus bayar harga. Nah, kenapa? Ada yang mau menjawab? Nah, ini sharing bagus ini. Ada saya Tambahan Pak Andre. tadi. Oh, Bu Rita dulu mungkin, Bu Rita. Oh ya, ya. Oke. Saya Pak Andre. Oke. Selama kita tinggal di dunia, iblis diberi kuasa kok. Karena Ya. di dunia kita nih bukan memang dunia udah yang Lucifer aja dibuang ke dunia. Jadi emang diberi kuasa dia selama ada di dunia. Itu menurut saya ya. Apa? Ya Ya. iya. Ya itu aja dulu Pak Andre. Memang Iya. benar kok diberi kuasa. Masih belum menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu pertanyaan gimana? menghujam. Kenapa iblis itu diberi kekuasaan untuk memberikan kekayaan? Kenapa? Ini belum terjawab. Jawab. Ada yang boleh. Tadi kan Tuhan Yesus saja kan dibilang dicobain melalui iblis. Apa tadi di ayat berapa tuh? Pencobaan-pencobaan itu dikatakan di sini apa sih? Dari ayat 6. Lalu berkata Yesus kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah itu kan udah iblis juga udah. Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja. Lalu ada lagi, iblis nggak sampai di situ aja. Yesus, apalagi mana padanya, dia ayat kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Memang kerajaan di dunia iblis yang punya. Di dunia, dosa itu dibuatnya di dunia. Gitu loh. Terus lanjutnya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Iblis aja bisa berkata begitu. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Iya. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, karena telah diserahkan kepadaku, kepada iblis. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu loh Pak jawabannya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita masih ada di dunia, iblis ngasih apa aja bisa. Tinggal pilihan itu buat kita. Ya, mau ikut iblis atau mau menolak? Iya di sini. Oke, clear. Ada yang mau menambahkan atau ada yang masih kurang jelas? Andre, saya mau tambahkan, Pak Andre. Oke, silakan. Pak Bu Noni duluan atau saya? Gimana? Terserah. terserah Pak Andre. Oke, duluan. Ya, Bu Noni tadi. Ya, kalau menurut saya menurut Alkitab ya, iblis itu diberi kuasa di dunia itu karena manusia itu sudah berdosa dan dia menyerahkan dirinya itu kepada iblis. Seperti itu. Makanya iblis memiliki kuasa yang cukup besar, diantaranya ya dia menyesatkan manusia pada sampai akhir zaman. Lalu menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Terus datangnya bencana alam, menyebabkan sakit penyakit, juga merampas berkat, lalu mengambil nyawa manusia. Itu menurut Alkitab ya, iblis diberi kuasa di dunia seperti itu karena manusia sudah
berdosa lebih dulu. Begitu. Ya, Oke, very good. Pak Oke, Andre. ada yang mau tambahkan, Bu Noni? Ini Ya, Balikpapan ya, bersinar. Silakan. kenapa ditampilkan harus ada iblis menggodain Tuhan Yesus? Karena Tuhan memang mau menunjukkan bahwa iblis itu harus ada. Bisa aja Tuhan mau orang Tuhan maha pemilik segalanya kok bisa aja dia langsung matikan kurung atau apalah Tuhan ya pokoknya Ikatlah habiskan. iblis, iblis Ya, ikat ya. iblis kan, tetapi memang kehendak Tuhan bahwa di muka bumi ini kan sudah berdosa dari awal Adam dan Hawa, maka Tuhan sangat menyayangi umatnya, tapi harus hidup suci kudus melalui pencobaan tadi. Jadi kalau tidak ada iblis, tidak ada, tenang-tenang aja kita yang berdosa. Jadi memang Tuhan izinkan juga iblis itu ada supaya menguji keimanan kita sampai di mana murninya. Kalau hanya Tuhan yang pimpin kita udah Very suci good. semua. Jadi Keren, memang keren. Tuhan karena Yesus adalah pemilik segalanya yang kekal dan sampai selama-lamanya. Kalau iblis kan Amin. pemilik sementara kaya, membuat orang sakit, iya, tetapi berakibat dengan hancur. Kita ke dukun, nyawa kita harus diganti. Jadi itulah kesaksian yang perbandingan. Memang Iya. diizinkan. Terima Oke. kasih Pak Andre, boleh Oke, ditambahkan. oke, keren, keren. Wow. Wah, pinter-pinter semua nih Balikpapan ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Bu Ria, Bu Ariance, Batam. Balikpapan. Iya, Argio. dari tadi saya bilang monitor, tapi tergelitik juga ya. Oke. Jadi di sini, maaf ya saya off kamera. Off kamera. Kalau bagi saya sih begini, kalau Yesus aja dicobai, Iya. apatah lagi kita. Jadi kita memang tidak ada yang ini ya, ya kita lebih waspada, lebih lagi mungkin mempersiapkan diri menghadapi yang ada di sekitar kita karena kita tidak pernah menyangka ya kapan kita akan dicobai, ya enggak. Di dalam gereja aja, pulang gereja boleh terjadi loh. Yang saya cerita itu baru dengar firman, astagfirullah. Iya, iya, bisa aja dia nyinyirin orang baru pulang gereja coba. Nah itulah. Jadi kita bilang, jadi kalau level iman kita sudah dibikin gitu, terus kita tidak membalas, bukan saya bilang saya hebat ya, ya mungkin itu ya satu pelajaran besar bagi saya. Wow, pulang gereja aja bisa, apatah lagi yang tidak pernah ke gereja, ya enggak? Itu yang jadi ukuran saya. Waduh, orang aja di dalam gereja coba. Ya. Very good. Oke. Ya. Oke, make sense. Pak Karel, ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan Pak Karel. Ya cukup Andre. Ya. Ya cukup Andre. Oke, saya sedikit aja ya. Gini. Iblis memang memiliki kemampuan untuk menawarkan hal-hal duniawi. Ya, duniawi loh ya, bukan surgawi. Dia punya kemampuan menawarkan hal-hal yang duniawi. Kenapa? Dia bukan surgawi karena dia dibuang kan? Dibuang ke dunia. Duniawi apa? Kekayaan, kekuasaan, kenyamanan. Ya. Namun kekuatan dari iblis itu terbatas. Tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Nah, kekuasaan duniawi iblis itu sementara. Penguasa dunia. Kita ngomong harus dengan dalil dong, ya enggak? Apa dalilnya? Apa ayatnya? Ya. Yohanes 12 ayat 31. Ya. Yohanes 12 ayat 31 sama 2 Korintus 4:40. Artinya apa? Iblis memang punya pengaruh atas sistem dunia yang berdosa dan terkadang bisa memanfaatkan hal-hal duniawi sebagai apa? Godaan. Untuk apa? Menyesatkan. Iblis nggak mau dia sendirian di neraka.
Dia mau minta teman. Nah, intinya apa? Iblis itu menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan itu memang tujuannya. Tujuan itu. Kan iblis kan dibuang dari kerajaan surga. Nah, itu tujuannya apa? Menjauhkan manusia dari Tuhan. Nah, sering mengatasi iblis itu apa? Memberikan ilusi kebahagiaan. Ilusi gak tahu kan? Nggak nyata. Kekayaan, kesuksesan yang diberikan iblis itu seringkali hanya memberikan apa? Kebahagiaan semu. Ya, ini membuat apa? Manusia merasa puas tapi dalam waktu singkat. Ya, tapi akhirnya akan merasa tertipu karena tidak punya hubungan sejati, relasi dengan Tuhan. Relasinya dengan apa? Iblis tadi. Jadi apa gunanya kan firman Tuhan kan? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Ayatnya di mana? Markus, gitu. Markus 8. Ya semua orang tahu lah ya. Markus 8 ayat 36 kan? Nah disinilah adanya iblis seperti itu. Jadi kita jangan terpengaruh oleh sementara karena kita sedang masuk dalam padang gurunnya atau training centernya Tuhan. Untuk apa? Diproses makin serupa dengan gambarnya. Alright, itu aja dari saya. Oke, lanjut Pak Karel, masuk ke United Prayer. Ya, silakan. Ya. Ya. Oke, ya terima kasih Pak Andre. Kita lanjut pada sesi terakhir untuk United Prayer. Seperti biasanya kita akan doa bersama ya. Ada perlu yang mau didoakan ya. Beberapa hari ini tadi di-sharing sama Mama Rita. Mama Rita ada kontrol ya. Kita doakan kesehatan Mama Rita. Ya. Yang lain mungkin masih ada? Itu Melanie itu apa anaknya yang berulang tahun keempat itu minta dukung dalam doa untuk kesehatannya anaknya itu. Ya. Naftali Chloe. Ya, Naftali ya. Ya. Yang kemarin. Ya, kemarin. Ya. Dan agar jangan lupa Pak Karel, jangan lupa tuh untuk Coki dan Solina tentang anak. Ya, Coki dan Solina ya. Ya. Ibu Noni, sementara belum? Disehat-sehatkan, senantiasa imannya tetap dikuatkan. Nah, tetap semangat di dalam kompak siang. Keren. Ya. Oh, belajar. Ya. Ibu Ria? Sama dengan Bu Noni. Disehatkan badannya, dikuatkan imannya, diberkati keluarga. Makasih Pak. Oke, ya. Semua tidak ada, saya akan berdoa untuk karena waktunya sudah jam 3 ya. Saya akan doakan semua. Saya minta nanti Pak Andre tutup dalam doa Pak ya. Oke. Berkat ya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, Bapak yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anakmu berjalan sendiri. Walaupun di tengah padang gurun di sebelah ada iblis yang senantiasa mencobai kami Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa roh yang ada dalam kami itu lebih kuat daripada roh di luar. Dan bersyukur Tuhan firman-Mu mengajar pada kami pada siang sore hari ini untuk kami tetap kuat. Dalam mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kami. Jika kami selalu berjalan dalam kebenaran. Supaya damai sukacita itu selalu menjadi bagian kami. Kami sadar bahwa kami masih hidup di dunia yang penuh dengan segala persoalan. Di sana ada keinginan mata, di sana keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan ingatkan kami lewat firman-Mu bahwa ada tertulis untuk menghadang segala tantangan iblis. Ada firman Tuhan yang menguatkan kami. Amen. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, percayalah bahwa aku Tuhan akan berjalan bersama.
Itu firman Tuhan yang kami pegang tuh. Terima kasih Tuhan. Kebersamaan kami sampai pada siang hari ini. Saya berdoa bagi semua kami yang hadir pada siang itu. Khususnya kami berdoa untuk Mama Rita, untuk kesehatannya, Amin. untuk anaknya Coki dan Rosina yang menginginkan keturunan, pekerjaan bagi Coki. Tuhan, pasti kami tahu bahwa yang terbaik itu pasti Tuhan berikan bagi kami anak-anakku yang berharap kepada-Nya. Amin. Kami sudah mau mendengar kesaksian dari Pak Pendeta Miki Lumampau. Bagaimana kehidupan dia sebelumnya. Bagaimana Tuhan tolong dia. Bagaimana mujizatnya. Amin. Dan percaya Tuhan bahwa mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Kalau kami sungguh-sungguh percaya dan berharapnya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan. Pemulihan Tuhan. Terus kerjakan bagi keluarga dari Mama Rita. Tuhan berdoa bersama-sama Tuhan untuk anak dari Ibu Melani, Solvina Koi, dalam menghadapi hari-hari ke depan Tuhan. Proses untuk pemulihan ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan Tuhan. Dengar doa seorang ibu Tuhan, doa seorang ayah yang mau membimbing anaknya Tuhan, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. Kami mensupport, kami mendukung mereka Tuhan dalam doa. Keluarga ini berjalan terus dalam kebenaran firman. Melihat Tuhan, bagaimana penyerahan hidup Ibu Melani untuk menarikkan hidupnya dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, pemulihan ini. Berdoa bagi kami semua, untuk Ibu Ria, untuk Ibu Noni, Pak Andre, dan hamba-Mu sendiri Tuhan, Ibu Arianti dan Bapak Gio yang ada di Purwokerto ya. Tuhan tolong kami semua Tuhan, dalam keberadaan kami, dalam setiap kebutuhan kami. Amin. Setiap pagi, yang boleh bangun pagi, melihat rahmat-Mu yang selalu baru. Amin. Dan segala kebutuhan kami, Tuhan pasti cukupkan. Bagi semua kami yang hadir di Zoom siang sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Sebab itu Tuhan, saya mau pegang tangan-Mu dan berjalan bersama Engkau Tuhan dalam suka dan duka kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Amin. kami mengucap syukur karena Tuhan tetap mengasihi setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan supaya kita terus mengalami perubahan karakter menjadi seperti yang Dia mau. Dengan satu tujuan, agar kita semua bisa berdampak bagi orang lain, bagi dunia. Tuhan mengasihi kita semua. Kami pun mengasihi Anda semua. Kami pun mau yang terbaik, yang terus kita semua alami. Karena itu, buka hati Anda semua, rendahkan hati Anda. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi Anda. Bapa di surga, Tuhan selalu mengingatkan supaya kita terus mengalami perubahan menjadi seperti yang Dia mau dengan satu tujuan. Kita mau anak-anaknya saat ini yang hadir di virtual Zoom ini maupun yang belum sempat hadir, semuanya bisa berdampak bagi masyarakat sekitar dan bagi dunia. Kami semua mau Tuhan yang terbaik, karena itu kami mau buka hati, kami mau merendahkan hati dan siap untuk terus alami pembentukan, pemrosesan, perubahan sampai kami semua anak-anak-Mu berdampak bagi banyak orang. Biarlah hari ini berkat Tuhan ada pada kami semua dan terus jadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan menjawab saudara pada waktu kesesakan atau persoalan atas yang kami alami. Kiranya nama Allah Yakub, nama Allah Yakub membentengi setiap kita. Kiranya dikirimkannya bantuan kepada kami semua dari tempat kudusnya dan disokongnya kami semua dari Sion. Kiranya diingatkan segala korban persembahan dan air mata dari kami, dan kiranya diberikannya kepada kami semua
apa yang kami kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kami rancangkan. Tuhan kiranya membuat pelita setiap kita percaya Tuhan Allah, kita menyinari seluruh kehidupan kita mau berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Putra, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Jadilah berkat bagi semua orang sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah menerima berkat boleh sama-sama katakan amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu Marita, Bu Ria, sama Bu Noni, Bu Ariance, Bu Melani, Bu Ariance, thank you. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, pamit ya. Oke, tetap semangat ya.